Halo teman-teman, selamat datang kembali di Vince. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah game horor yang unik dan penuh dengan elemen komedi yang menggelitik, yaitu The Baby in Yellow. Bagi kalian yang menyukai game dengan atmosfer aneh, teka-teki yang menantang, serta sedikit sentuhan dari mitologi Lovecraft, maka game ini wajib masuk ke dalam daftar permainan kalian. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentar, dan tentunya subscribe untuk terus mendukung channel ini. The Baby in Yellow adalah sebuah game horor dengan sentuhan komedi yang dikembangkan oleh tim Terrible dan dirilis pada 26 Mei 2023. Game ini berhasil mendapatkan perhatian besar di kalangan gamer dengan ulasan yang sangat positif di berbagai platform. Dengan premis yang sederhana namun unik, kalian akan berperan sebagai seorang babysitter yang mendapatkan pekerjaan baru, yaitu menjaga seorang bayi yang kelihatannya tidak berbahaya, tetapi ternyata menyimpan rahasia yang sangat gelap. Game ini memadukan elemen horor klasik dengan sentuhan humor, yang membuatnya menjadi pengalaman yang benar-benar berbeda dari kebanyakan game horor lainnya. The Baby in Yellow mengisahkan tentang tugas seorang babysitter yang harus menjaga seorang bayi misterius di sebuah rumah yang tampak biasa saja. Namun, seiring berjalannya waktu, pemain akan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan bayi ini. Bayi yang terlihat lucu dan polos ini ternyata memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan lambat laun, kalian akan dibawa ke dalam mimpi buruk yang penuh dengan kejadian aneh dan menegangkan. Game ini terinspirasi dari buku The King in Yellow karya Robert W. Chambers, yang dikenal sebagai salah satu karya horor Lovecraftian yang paling berpengaruh. Pengaruh Lovecraftian dalam game ini terlihat dari elemen-elemen cerita yang gelap, misterius, dan kadang-kadang absurd. Gameplay dalam The Baby in Yellow sangat sederhana namun efektif dalam menciptakan suasana tegang. Pemain akan menjalani berbagai tugas babysitting yang biasa, seperti memberi makan bayi, mengganti popok, dan menidurkannya. Namun, tugas-tugas ini akan semakin sulit karena bayi ini memiliki kemampuan supernatural yang membuatnya bisa menghilang, terbang, dan bahkan memanipulasi lingkungan di sekitar kalian. Tantangan dalam game ini bukan hanya sekadar menyelesaikan tugas, tetapi juga bertahan dari berbagai kejadian aneh yang terjadi di sekitar kalian. Mekanisme gameplaynya terasa sangat intuitif, dengan kontrol yang mudah dipelajari bahkan oleh pemain yang baru pertama kali memainkan game ini. Setiap interaksi dengan bayi atau objek di sekitar rumah diatur dengan baik untuk menciptakan suasana yang semakin mencekam. Misalnya, ketika kalian mencoba menidurkan bayi, tiba-tiba ia menghilang dari tempat tidurnya dan muncul kembali di tempat lain dengan tatapan yang dingin dan menyeramkan. Hal-hal seperti inilah yang membuat pemain terus merasa waspada dan tegang selama bermain. Cerita dalam The Baby in Yellow dibagi menjadi 8 bab, yang masing-masing menawarkan peningkatan ketegangan dan kompleksitas. Di awal permainan, cerita tampak seperti tugas babysitting yang biasa, tetapi semakin jauh kalian bermain, semakin aneh dan gelap situasinya. Narasi dalam game ini disampaikan dengan cara yang unik, di mana pemain harus memperhatikan setiap detail dan interaksi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setiap bab dalam game ini membawa pemain lebih dekat ke kebenaran yang mengerikan tentang bayi yang mereka jaga, serta hubungan antara bayi tersebut dengan entitas Lovecraftian yang dikenal sebagai Hastur, atau Raja Kuning. Salah satu keunikan dari The Baby in Yellow adalah bagaimana game ini memadukan elemen horor dengan komedi yang tidak terduga. Meskipun game ini memiliki momen-momen yang benar-benar menakutkan, ada juga banyak momen di mana kalian akan tertawa karena absurditas situasi yang kalian hadapi. Contohnya, ketika kalian diberi peringatan dalam permainan untuk jangan pernah memasukkan bayi ke dalam oven, yang jelas-jelas merupakan petunjuk yang tidak akan kalian temukan dalam game horor biasa. Humor dalam game ini dirancang dengan cerdik untuk meredakan ketegangan sesaat sebelum momen-momen horor yang lebih intens, yang membuat pengalaman bermain menjadi sangat dinamis dan tidak membosankan.
Visual dan desain suara dalam The Baby in Yellow juga sangat mendukung suasana yang ingin dibangun oleh pengembang. Grafiknya mungkin tidak serealistis game horor lainnya, tetapi justru gaya visual yang sedikit kartunis ini membantu menonjolkan elemen komedi yang ada dalam game. Di sisi lain, efek suara dan musik latar dalam game ini berhasil menciptakan suasana mencekam yang membuat kalian merasa tidak pernah benar-benar aman. Efek suara bayi yang tertawa di tengah malam atau suara langkah kaki yang tiba-tiba berhenti ketika kalian mendekat, semuanya dirancang untuk memaksimalkan rasa takut dan ketegangan. Mekanik permainan dalam The Baby in Yellow cukup sederhana, tetapi dengan penambahan elemen supernatural dan teka-teki, permainan ini menjadi lebih menantang daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Pemain harus berpikir cepat dan bereaksi terhadap berbagai situasi yang terjadi secara tiba-tiba. Teka-teki dalam game ini tidak terlalu rumit, tetapi cukup menarik untuk membuat kalian merasa tertantang. Misalnya, ada momen di mana kalian harus menemukan cara untuk membuka pintu yang terkunci atau menemukan item tersembunyi yang diperlukan untuk melanjutkan cerita. Semua ini menambah kedalaman gameplay yang membuat pemain merasa lebih terlibat dengan apa yang terjadi. Keunikan utama dari The Baby in Yellow adalah bagaimana game ini berhasil menciptakan keseimbangan antara horor dan komedi, sesuatu yang jarang ditemukan dalam genre horor. Meskipun banyak game horor mencoba untuk menakut-nakuti pemain dengan visual yang mengerikan dan jumpscare yang tiba-tiba, game ini mengambil pendekatan yang berbeda dengan menambahkan elemen humor yang segar. Hal ini tidak hanya membuat game ini lebih menyenangkan untuk dimainkan, tetapi juga memberikan sesuatu yang berbeda dari game horor lainnya. Penggunaan tema Lovecraftian juga memberikan lapisan kedalaman ekstra pada cerita yang menjadikannya lebih dari sekadar game horor biasa. Namun, seperti kebanyakan game, The Baby in Yellow tidak lepas dari beberapa kekurangan. Beberapa pemain mungkin merasa bahwa durasi game ini terlalu pendek, terutama jika dibandingkan dengan game horor lainnya yang menawarkan pengalaman bermain yang lebih panjang dan kompleks. Selain itu, meskipun humor dalam game ini sangat menghibur, ada juga momen di mana percampuran antara horor dan komedi terasa sedikit tidak konsisten, yang bisa membuat beberapa pemain merasa bingung dengan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh game ini. Namun, kekurangan ini tidak cukup signifikan untuk merusak pengalaman bermain secara keseluruhan, terutama jika kalian menyukai game yang menawarkan sesuatu yang berbeda. Secara keseluruhan, The Baby in Yellow adalah game yang sangat layak untuk dimainkan, terutama bagi kalian yang mencari pengalaman horor yang unik dan tidak terlalu serius. Dengan cerita yang menarik, gameplay yang menantang, dan elemen komedi yang segar, game ini berhasil menciptakan pengalaman bermain yang menyenangkan dan mendebarkan. Meskipun game ini mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang mencari horor yang lebih intens dan menakutkan, tetapi bagi mereka yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda dan tidak keberatan dengan sedikit humor dalam horor mereka, The Baby in Yellow adalah pilihan yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video review game horor lainnya.